Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran BK terlebih dahulu kita berdoa masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Jangan lupa nanti kalian mengisi absen yang telah disediakan ya. Baiklah, saya Ibu Raden Sri Restiawati dengan pembelajaran bimbingan konseling akan memberikan materi bimbingan klasika mengenai potensi diri. Potensi diri adalah salah satu kunci kesuksesan hidup adalah mampu mengetahui dan mengembangkan potensi diri, tapi terkadang kita kesulitan menemukan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ada baiknya kita lihat dulu apa itu potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan, kecakapan, kelebihan yang terpendam yang dimiliki seseorang, baik yang dibawa sejak lahir maupun diperoleh dari pengalaman dan pembelajaran. Oke, macam-macam potensi diri. Satu adalah potensi fisik. Potensi fisik yaitu potensi yang diberdayakan sesuai fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, misalkan mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kemudian tangan untuk menulis dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah potensi sosial emosional. Potensi yang terdapat di otak kanan manusia. Itu fungsinya untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi dan kesadaran diri. Ya. Biasanya potensi yang di otak kanan manusia itu adalah biasanya di dalam bidang kesenian, ya. Kemudian yang ketiga adalah potensi mental intelektual. Potensi kecerdasan yang terdapat di otak kiri manusia. Fungsinya untuk merencanakan sesuatu, menghitung, menganalisis. Yang keempat adalah potensi mental spiritual. Potensi kecerdasan yang ada dalam diri yang berhubungan dengan kesadaran jiwa untuk menemukan norma. Ya. Yang kelima adalah potensi daya juang. Potensi yang berasal dalam diri yang berhubungan dengan keuletan dan ketangguhan. Tips mengenali potensi diri. Yang pertama adalah kenali diri. Apa yang membuat kalian bahagia? Kemudian apa yang diinginkan kalian dalam hidup ini? Ya. Dan apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kalian? Ya. Misalkan kelebihan kalian, misalkan kalian suka menggambar ya. Nah, itu kalian harus potensinya harus dikembangkan ya. Nah, itu jadi tidak boleh kalian kalau sudah menggambar lalu tidak dikembangkan, itu tidak akan menjadi potensi akhirnya ya kalau tidak dikembangkan atau dilatih kembali ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan hidup ya. Tujuan jangka pendeknya apa ya, kalian harus merencanakannya. Dan jangka panjang sesuai kemampuan diri. Yang ketiga adalah kenali motivasi hidup. Motivasi hidup yang akan membangkitkan semangatmu. Ya, kenapa sampai harus dikenali motivasi hidup? Karena itu akan membangkitkan semangat kalian. Yang keempat, hilangkan pikiran negatif. Ya, yaitu karena akan menghambat langkahmu untuk maju. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi kita harus evaluasi diri sendiri, memperbaiki dan menemukan jalan yang terbaik. Ya, jangan hanya bisa menyalahkan orang lain. Ya, jadi hilangkan pikiran negatif. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan menyesali diri. Ya, jangan mengadili diri. Hal itu akan membuang-buang waktu saja. Ya, bangkit dan tataplah masa depanmu. Kemudian faktor-faktor yang membuat potensi diri tergali yaitu adalah yang pertama adalah percaya diri. Ya. Kepercayaan diri ini
sangatlah harus ada, ya. Kenapa? Supaya kalian bisa bersemangat, ya. Kalau misalkan contoh, misalkan kalian punya potensi misalkan menyanyi, ya. Nah, kemudian ada festival menyanyi, kalian harus percaya diri bahwa kalian itu bisa. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa, jadi harus kita percaya diri bahwa kita nih bisa, ya. Itu karena percaya diri itu adalah kesempatan, ya, untuk kalian maju. Kemudian yang kedua adalah hobi dan minat. Keluarkan hobi kalian, ya. Karena hobi kalian itu salah satu ada potensi yang ada pada diri kalian, ya. Kemudian yang ketiga adalah pergaulan, ya. Pergaulan seseorang dengan yang misalkan yang punya bakat menyanyi, yang punya potensi menyanyi, terus kalian bergaul dengan orang yang suka menyanyi juga, akhirnya kalian merasa tergali, ya, tergali potensinya. Akhirnya kalian ikut juga belajar, ya, belajar terus kepada teman yang bisa. Kemudian ini yang ke adalah saran untuk orang tua yang ingin mengetahui potensi anaknya. Yang pertama, kegiatan positif yang sering Anda lakukan, yang anak lakukan sampai lupa waktu. Ya, apa itu kegiatan positif yang sering anak lakukan sampai lupa waktu, ya. Harus dikenali oleh orang tua, ya. Nah, kemudian yang kedua, prestasi apa yang pernah diraih, baik prestasi akademik atau non akademik yang menonjol, ya, maksudnya prestasi akademik yang menonjol, ya, seperti misalkan anak suka pelajaran bahasa Inggris, ya. Nah, kalau anak suka pelajaran bahasa Inggris, berarti nilai di rapot itu akan tinggi, ya, akan tinggi. Nah, itu ibu bapak bisa memasukkan anak tersebut nanti kalau sudah SMA, memasukkan anak tersebut ke jurusan bahasa Inggris, jurusan IBB kalau di SMA, ya. Nah, itu. Jadi jangan jurusan bahasa, jangan Bapak Ibu ingin harus anak itu harus ke jurusan IPA, tidak, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan anak tersebut, ya. Kemudian tadi sudah mata pelajaran apa yang menonjol, nilainya di rapot sudah. Kemudian yang keempat adalah jangan membandingkan prestasi anak dengan yang lainnya. Tentu saja berbeda, ya. Anak yang satu dengan anak yang lain berbeda prestasinya. Mungkin anak yang satu MIPA, ya, jadi sukanya matematik, IPA, ya. Kemudian anak yang satu lagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi berbeda kemampuannya, ya. Jangan ibu bapak memaksakan anak tersebut untuk memilih jurusan yang tidak diinginkannya, ya. Kemudian yang kelima adalah fasilitasi kegiatan atau prestasi anak, ya, difasilitasi. Kalau memang anak itu sukanya menggambar, ya fasilitasi. Ibu bapak memberikan buku gambar atau alat-alat melukis, ya, itu supaya prestasi anak itu bisa meningkat, ya. Atau misalkan menyanyi, ya, bisa dibuatkan ke misalkan di kalau sukanya menyanyi, ya, dilatih vokalnya ke guru lesnya misalkan, ya, atau ke guru les menyanyi, gitu. Jadi akhirnya prestasi anak bisa meningkat, ya. Nah, ini adalah contoh potensi diri, ya. Nah, di situ kalian bisa melihat teman-teman kalian ada yang hobinya memancing, ada yang hobinya main basket, ada yang hobinya main bulu tangkis, ya, ada yang menyanyi, ada yang catur, dan ada yang menggambar, ya. Nah, kalau memang potensi itu memang bakat yang dari lahir, ya, akan kelihatan, ya. Nah, itu seperti ini, ya. Bakatnya kelihatan oleh kalian sendiri, yaitu adalah misalkan menggambar, ya, memang
menggambarnya memang bagus sekali itu ya, hidup. Nah, itu berarti itu memang potensi yang dari bakat ya. Nah, itu contohnya. Nah, demikian materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengetahui potensi masing-masing. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.